Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya kita bisa ketemu lagi ya teman-teman semuanya. Selamat pagi untuk semuanya. Harapan saya, doa saya tentu kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya, selalu bahagia, selalu bersemangat begitu ya, antusias untuk menjalani kehidupan ini. Walaupun bagi teman-teman yang berada di Jakarta begitu ya, saat ini Jakarta terutama titik di depan ini ya, gedung DPR itu suasananya lagi sangat ramai. Sebenarnya hal-hal seperti ini tentu kita semua tidak menginginkannya ya, karena merupakan hal-hal yang mungkin agak mengkhawatirkan, tetapi bagaimana lagi jika ternyata keadaan seperti apa ya, membuat kita memilih hal itu ya, tidak apa-apa. Saya adalah orang yang sangat mendukung perjuangan untuk membela kebenaran, memperjuangkan bagaimana keadilan ini bisa tegak gitu ya teman-teman semua ya. Nah, seorang ahli hukum tata negara mengatakan bahwa karena semuanya belum adil, belum tegak, maka lahan untuk kita mendapatkan amal soleh masih sangat terbuka luas. Nah, saatnya Anda semua orang baik ya, orang yang memahami tentang kebenaran, tentang bagaimana keadilan sesungguhnya yang perlu ditegakkan di Indonesia, ya Anda perlu untuk turun ya. Entah itu tangan Anda yang turun, pikiran Anda yang turun ya, tapi setidaknya kita bukan menjadi penonton yang selalu hanya mampu menonton di sosial media, hanya mampu mengikuti perkembangan, tetapi tidak menggunakan lingkaran pengaruh kita. Kalau kita seandainya menjadi orang-orang yang hanya mampu menonton di balik layar gitu, berarti kita sedang menggunakan lingkaran kepedulian. Yes, kita peduli pada hal-hal yang saat ini terjadi, kita punya concern itu, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Ya, dalam The Seven Habits of Highly Effective People diajarkan bahwa bagaimana kita punya dua lingkaran ya. Satu lingkaran pengaruh dan satu lagi adalah lingkaran kepedulian. Dan seyogyanya kita menggunakan energi positif kita untuk menggerakkan bagaimana kita punya lingkaran pengaruh. Pengaruhi lingkungan Anda semakin luas agar semakin banyak orang bergerak untuk menuju bagaimana Indonesia ini mencapai keadilan dan juga kebenaran. Menurut saya seperti itu teman-teman semuanya ya. Apapun yang bisa Anda lakukan, lakukan. Apapun yang menjadi bidang Anda, lakukan untuk membantu sesama, membantu rakyat Indonesia. Begitu kira-kira. Nah, kali ini kita masih bicara tentang kebiasaan dua. Anda sudah nonton di part 1 dan part 2 ya. Saya menyimaknya kayaknya part 2 rekamannya kurang bagus, tetapi ya sudahlah ya, bukan rekamannya yang nggak bagus, tetapi yang penting substansinya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang masuk kepada part 3 ya, bagian yang ketiga. Kita akan bicara tentang di pusat. Kalau teman-teman buka itu ada di halaman 143 ya, buku versi saya, tapi mungkin ada cetakan berbeda, bisa juga halamannya juga berbeda. Nah, masuk ke dalam di pusat ini tentu kita tidak akan melupakan bagaimana kita diajak untuk menulis ulang naskah kita. Dengan kesadaran penuh kita paham bahwa naskah kita sebelumnya Anda berpuluh tahun hidup ternyata jangan-jangan nggak punya naskah. Atau naskahnya diciptakan oleh orang lain. Apa maksudnya diciptakan oleh orang lain? Artinya bahwa kehidupan Anda atau Anda menjalani kehidupan ini disetir oleh orang lain. Ya, misalnya Anda adalah orang yang sebenarnya menyukai ya bidang IT misalnya, namun karena orang tua Anda menyukai bidang misalnya lebih ke arah sains gitu, kalau kita bicara mungkin fisika, biologi ya dan lain sebagainya, Anda didorong dan mungkin dengan paksaan gitu ya, idealisme orang tua mendorong Anda untuk bagaimana Anda bisa berada di bidang yang mereka sukai, sehingga Anda menjalankannya bukan dengan sepenuh hati, melainkan setengah hati ya, padahal Anda sendiri kalau melihat minat dan bakatnya ada di bidang IT, kira-kira seperti itu. Atau Anda memilih pasangan karena keterpaksaan gitu, karena terpaksa karena keadaan, karena dipaksa oleh orang lain dan seterusnya. Nah, itu juga Anda menggunakan naskah orang lain sebenarnya, ya. Maka kita punya kebebasan untuk memilih, kita punya kehendak bebas. Bagaimana kita bisa menggunakan itu semuanya untuk berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan
pilihan kita teman-teman semuanya. Ya tentu semua pilihan ada risikonya, itu adalah manusia yang bertanggung jawab. Gak apa-apa kita ambil pilihan kita, tetapi kita juga ambil risikonya. Kira-kira seperti itu. Mana ada sebuah pilihan tidak ada risiko, semua juga pasti ada risiko. Nah, jadi sekarang pastikan dulu sebelum kita masuk pada bagian berikutnya adalah Anda mengenali dulu ya, bahwa Anda sudah punya naskah ya, naskah Anda yang akan menuntun menjadi apa sebenarnya Anda, dan apa yang kira-kira Anda lakukan sesuai dengan nilai-nilai dalam kehidupan Anda sendiri. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah punya itu, ya sudah enak, kita tinggal jalan saja, fokus pada hal tersebut, pada misi Anda, begitu ya, sehingga Anda menjadi tenang, batin Anda menjadi tenang, pikiran Anda menjadi fokus. Apapun yang terjadi di sekitar, tentu kita bukan mengabaikan, tetapi kita tidak terlalu menganggap bahwa itu adalah, apalagi nggak sesuai ya gitu dengan tujuan kita, ya tentu kita tidak akan mengikuti ya. Tidak apa-apa orang berikan masukan, tapi belum tentu semua masukan kita perlu untuk ikuti. Nah, kembali lagi pada bahasan kita saat ini tentang di pusat, teman-teman semuanya, bahwa untuk menulis pernyataan misi pribadi kita harus memulai dari titik pusat lingkaran pengaruh kita, di mana merupakan pusat yang membentuk paradigma yang paling mendasar, lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia. Ya, Anda sudah belajar tentang paradigma, Anda sudah belajar tentang lingkaran pengaruh, teman-teman semuanya. Jadi akan mudah untuk memahami ini semuanya. Sekali lagi bahwa untuk kita menulis pernyataan misi pribadi, kita harus memulai dari titik tengah, yaitu lingkaran pengaruh. Nah, kita akan berhadapan dengan visi kita, apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidup kita. Kita akan berhadapan dengan nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Sekali lagi, nilai-nilai adalah hal-hal yang berharga. Contoh, saya punya nilai ketulusan. Ya pasti kalau nggak tulus, nggak akan saya ikuti. Karena ini ketulusan bagi saya adalah sebuah nilai, adalah sebuah prinsip yang perlu saya tegakkan di dalam hidup ini. Kira-kira seperti itu. Nah, Anda bagaimana? Nilai-nilai berarti kan lebih dari satu, mungkin cukup banyak. Tetapi ada yang biasanya mendominasi, ya, begitu kuat yang ada di dalam diri kita, misalnya tentang ketulusan. Nah, ketulusan udah bagi saya pasti nggak akan boleh dilanggar. Jika ada yang nggak tulus, wah sudah goodbye, saya katakan seperti itu. Kira-kira contohnya seperti itu. Apalagi misalnya Anda punya respect, misalnya kita hormat sama orang lain. Kalau Anda memegang nilai itu, berarti kalau ada yang nggak hormat, berarti kayak menjadi apa ya, Anda nggak akan cocok sama sekali orang itu gitu. Jadi ada orang lain nggak hormat sama orang lain, nah pasti Anda langsung kayak protes gitu, protes atau langsung meninggalkan lingkungan di mana ada orang-orang tidak menghormati orang lain, kira-kira seperti itu. Nah, untuk membuat misi pribadi, sekali lagi penekannya adalah lingkaran pengaruh, dan itu nanti Anda akan berhadapan teman-teman dengan visi Anda, dengan nilai-nilai Anda, sehingga kalimat yang Anda susun dengan singkat ya mungkin sederhana, itu menggambarkan semua itu. Nanti akan muncul juga karakter Anda, karena kan dalam pernyataan misi kita mempelajari pada bagian sebelumnya bahwa ini harus menjawab pertanyaan, akan menjadi apa Anda, kira-kira. Dan kedua adalah apa nilai-nilai ya, apa kontribusi yang ingin Anda berikan dalam kehidupan Anda selama di dunia ini, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, kita di sini akan menggunakan anugerah unik sekali lagi ya. Kita punya kesadaran pribadi ya, kita punya apa lagi kemarin? Iya, imajinasi, hati nurani, dan juga kehendak bebas. Tapi di sini nih, ketika kita punya kesadaran pribadi, ya kita pasti akan menyadari ya teman-teman, apakah peta yang selama ini, tujuan yang sudah kita tetapkan atau peta yang kita miliki ini sudah peta yang benar. Itu yang kita perlukan ya, sehingga teman-teman tidak akan salah arah nantinya. Nah, juga hati nurani, apakah misi yang kita tulis ini adalah misi yang benar gitu, kira-kira sesuai dengan kehendak Tuhan ya, sesuai dengan amanah Tuhan. Kita dilahirkan tentu diberikan amanah, begitu, apakah itu sesuai gitu. Pasti ya, kalau Anda berpegangan pada prinsip, insya Allah semua yang Anda tulis, yang Anda rencangkan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di sini juga lah segala upaya kita pusatkan untuk mendapatkan hasil terbaik ya teman-teman semua ya. Kan
kita sudah sampaikan tadi bahwa kita akan mulai dari pusat lingkaran pengaruh kita. Dan kalau kita bicara lingkaran pengaruh, pasti itu adalah segala sesuatu yang positif. Energi kita pasti juga akan positif. Fokus kita juga akan pasti positif. Nah, orang punya lingkaran pengaruh yang besar itu karena dia sudah menjaga KP-nya dengan besar, kapasitas produksinya, ya. Kapasitas produksi, betul, untuk menghasilkan telur emas Anda perlu menjaga KP. Makanya kita selalu adakan sesi belajar agar apa? Agar KP-nya besar. Kalau orang nggak belajar tentu KP-nya nggak bisa besar, mana mungkin dia akan bisa menelurkan telur emas. Nah, ketika kita KP besar, maka pasti pusat lingkaran pengaruh kita akan bekerja dengan sangat maksimal. Itu makanya lihat aja orang-orang yang tidak berkembang gitu ya, pasti itu karena KP-nya kecil, bukan karena dia bodoh, bukan karena IQ-nya dia tidak bagus, tidak juga mungkin karena selama ini dia tidak mengembangkan diri, tidak melatih neuron-neuron untuk bisa bertemu satu sama lain, bisa semakin banyak cabang-cabang dari neuron di dalam otaknya. Nah, makanya kita perlu latihan, ya nggak apa-apa. Dulunya bodoh, tapi sedikit demi sedikit, satu hari satu lembar, akhirnya mungkin seminggu kemudian kita belajar 2 lembar dan seterusnya, maka kita akan bisa memperbesar daripada kapasitas produksi kita sehingga lingkaran pengaruh teman-teman kita semakin kuat. Nah, apapun yang ada di pusat hidup kita itu pasti akan jadi sumber, ya. Kalau kita punya pusat hidup kita prinsip, ya. Contoh ya, kita pegangan pada prinsip, maka itu pasti akan jadi sumber kita. 4 sumber. Rasa aman kita, ya, kita merasa aman, ya nggak apa, karena kita yakin, saya udah pegang prinsip, begitu ya, pasti Anda punya rasa aman. Itu akan menjadi pedoman kita, apapun yang kita lakukan itu akan menjadi pedoman, ya. Dan yang ketiga adalah merupakan apa teman? Merupakan pusat dari kebijaksanaan kita. Semakin bagus yang namanya teman-teman pusat hidup kita, maka pasti akan semakin bagus namanya 3 hal tadi yang sudah saya ucapkan, dan satu lagi adalah ini merupakan sumber juga bagi kekuatan kita, ya. Anda ingat teman-teman semuanya, pusat hidup itu banyak sekali. Masih ingat kan pelajaran kalau nggak salah kebiasaan 1 ya, menjadi manusia proaktif. Pusat hidup kita itu pilihannya banyak sekali, masjid, gereja, pusat hidup kita teman, keluarga, uang, musuh, ya, mungkin pekerjaan kita, status kita, jabatan kita, dan seterusnya. Tentu semua itu kurang tepat. Pusat hidup yang tepat itu adalah prinsip. Semakin kuat pusat hidup kita, yaitu pada prinsip, maka rasa aman kita semakin besar. Maka pedoman hidup kita akan semakin besar. Maka kebijaksanaan kita akan semakin besar. Dan kekuatan kita untuk memutuskan sesuatu, untuk kita punya kekuasaan itu semakin besar karena dilandasi oleh sesuatu yang benar, yaitu prinsip. Begitu teman-teman. Nah, kita bahas satu persatu. Rasa aman itu apa sih sebenarnya? Rasa aman adalah mewakili perasaan diri kita, bahwa kita ini adalah orang berguna, ya, merupakan identitas kita, merupakan jangkar emosi kita, harga diri kita ada di situ. Kekuatan atau kelemahan kita pun jadi ada di situ. Tapi ketika kita sudah pegang prinsip, maka rasa aman ini akan semakin besar, semakin kuat. Karena apapun yang kita lakukan, kita selalu tahu bahwa Anda sudah berjalan di jalan-jalan kebenaran. Kalau Anda masih lemah dengan pusat ini, masih hidup Anda berpusat katakan pada keluarga hancur sedikit, Anda akan goyang karena Anda tahu bahwa Anda merasa tidak aman. Aduh, gimana ya hidup saya, kok keluarga saya hancur. Jadi Anda melemah begitu. Contoh, Anda pusatnya pada teman. Suatu ketika teman Anda tidak dekat lagi dengan Anda, atau tidak perlu lagi dengan Anda, begitu, agak-agak menjauh, pasti Anda menjadi lemah karena merasa tidak aman. Kemarin ketika temannya mendekat, Anda merasa aman, asik, aku punya teman, aku merasa sangat hidup, aku merasa punya tempat untuk mengadu, untuk bersandar, dan seterusnya. Tapi ketika teman pergi, wah, hancurlah Anda. Kenapa? Karena pusat hidup Anda menghilang, rasa aman Anda menghilang. Seperti itu contohnya teman-teman. Nah, pusat hidup ini juga akan menjadi bagaimana kekuatan pedoman Anda. Kalau kita pusatnya pada prinsip, maka pedoman kita pasti dong ketulusan, kebajikan, kesederhanaan, keadilan, kesejahteraan, ke apa lagi? Saking banyaknya ya. Misalnya
penghargaan, banyak sekali teman-teman semuanya, integritas, kejujuran, dan seterusnya ya. Nah, pedoman Anda untuk ketika Anda mengambil sebuah keputusan, Anda tahu kalau ini melanggar keadilan maka Anda tidak akan lakukan. Kalau ini melanggar ketulusan tentu tidak akan lakukan. Kalau ini melanggar integritas Anda tidak akan lakukan karena Anda sudah kuat memegang itu. Ya, semakin kuatlah pedoman Anda. Demikian juga ketika pedoman apa di sini? Artinya adalah sumber arah hidup ya, arah hidup kita yang termasuk di dalamnya peta. Nah, yang ketiga adalah kalau Anda lihat gambarnya kan pusat ya, ada empat arah di situ ya. Dan kita bahas yang ketiga. Yang ketiga adalah kebijaksanaan. Semakin pusat hidup Anda pada prinsip semakin kuat, maka kebijaksanaan Anda semakin kuat. Karena kita tidak akan pro 01 karena orangnya, kita tidak akan pro 02 karena orangnya, kita tidak akan pro 03 karena orangnya, kita tidak akan membenci 01 karena orangnya, kita tidak akan benci 02, 03 karena orangnya. Yang kita pilih adalah apa teman-teman? Ya, itu dia, prinsip nilai-nilai yang sejalan dengan wakil daripada wakil daripada apa tadi yang diunggulkan, katakan calon presiden. Kalau Anda pilih Anies, bukan Aniesnya, tetapi karena Anies memegang prinsip-prinsip, memegang nilai-nilai yang sejalan dengan kebenaran. Kalau kita membenci 02, ya karena mereka bukan orang yang kita benci, tetapi perilakunya, tetapi prinsipnya yang dilanggar, prinsip hidup yang dilanggar karena nilai-nilainya yang tidak dipegang teguh. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi sekali lagi, bahwa teman-teman, kalau Anda pegang prinsip, pusat hidup Anda pada prinsip, maka kebijaksanaan Anda pasti akan semakin kuat. Anda punya keseimbangan ya teman-teman, keseimbangan dalam kehidupan ini. Bagaimana Anda punya pemahaman berbagai bagian dan prinsip itu diterapkan dan selalu saling berhubungan satu dengan yang lain. Ya, kebijaksanaan Anda, cara Anda menilai sebuah keadaan ini akan semakin bagus teman-teman semuanya di situ. Ya, kalau Anda pegang prinsip, pusat hidup Anda tepat, itu Anda semakin menjadi orang bijaksana. Lalu kalau kita bicara faktor yang keempat, yaitu kekuasaan, adalah teman-teman semuanya, kita akan punya kemampuan atau kapasitas untuk bertindak, kekuatan dan potensi untuk mencapai sesuatu. Kalau pusat hidup kita pada teman, ya, kalau temannya melencong dikit, akhirnya kayak kita nggak punya kekuatan untuk bertindak. Selalu sandarnya teman. Kalau seandainya pusat hidup kita pada apa, misalnya pekerjaan, nah pekerjaan kita sedang tidak baik-baik saja, tentu kita tidak punya kekuatan untuk bertindak. Beda ya. Kalau prinsip itu adalah sesuatu yang pasti benar, tidak mengenal ruang dan waktu, dia akan selalu tegak lurus, dia tidak akan mengecewakan Anda ya. Jadi kalau Anda memegang pusat hidup di dalam prinsip, maka Anda punya kekuatan untuk bertindak karena Anda selalu didukung, dilindungi, dan sumber dari segala sumber kekuatan itu ada dalam prinsip tersebut ya. Mungkin untuk memahami ini perlu perenungan diri. Silakan saja teman-teman untuk menyimaknya beberapa kali, karena memang tidak serta-merta mendengarkan ini, membaca ini 1 kali 2 kali langsung paham gitu, enggak juga. Saya juga perlu berbelas kali untuk selalu mengulang dan selalu ini sangat membuat saya sangat tertarik untuk mempelajari sesuatu yang sangat berharga menurut saya dalam hidup saya gitu. Jadi silakan teman-teman juga kalau berkenan untuk mengikuti ya. Nah, keempat faktor yang kita sudah pelajari tadi ya, rasa aman, 1, 2 pedoman, 3 kebijaksanaan dan kekuasaan teman-teman. Ini saling terkait. Rasa aman dan pedoman yang jelas akan menghasilkan kebijaksanaan sejati. Dan teman-teman semua, kebijaksanaan menjadi pemicu atau katalis untuk melepaskan serta mengarahkan daya kita ya. Jadi kalau kita sudah punya itu, kayak kita punya daya dan kekuatan gitu untuk memberi arah yang pasti menuju sebuah titik yang sebenarnya akan diarahkan bagaimana kita bisa bertemu dengan kebajikan, bertemu di akhirat nanti dengan Tuhan, seperti itu. Nah, ketika keempat faktor ini dimunculkan bersama, diselaraskan dan saling dihidupkan, akan tercipta kekuatan besar dari kepribadian yang luhur, karakter yang seimbang, individu yang menyatu dengan indahnya. Ya teman-teman semua, Anda akan menjadi sosok yang bukan secara fisik tentu Anda menjadi indah seperti apa, tetapi akan muncul dari perilaku Anda karena Anda memiliki kekuatan karakter,
kekuatan prinsip-prinsip itu lahir dari semua perilaku yang Anda tunjukkan, nilai-nilai yang luhur yang Anda miliki pun akan muncul, sehingga dunia ini akan menjadi tenang, damai karena kehadiran Anda. Luar biasa ya, saya berimajinasi itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang seperti ya barusan kita pelajari ya. Nah, itu yang tampaknya bisa saya sampaikan pada ini ya teman-teman semuanya. Di akhir dari pelajaran di pusat ini adalah bahwa posisi 4 faktor ini, faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, pada skala kematangan, tingkat yang dihasilkan dari integrasi, keselarasan, dan keseimbangan keempatnya, serta pengaruh positif dari setiap aspek kehidupan Anda adalah fungsi pusat Anda dan akan menentukan paradigma dasar pada inti Anda sendiri. Ya, itu teman-teman yang pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di berikutnya, yaitu kita belajar sedikit lagi tentang alternatif pusat kehidupan, walaupun baru saja juga sudah beberapa saya sampaikan. Ya, sehat selalu teman-teman semuanya. Mari kita doakan kita juga dan seluruh rakyat Indonesia, negara kita, bangsa ini selamat dari kezaliman rezim. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.